Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Al-Jami. Yang nomor 7, al-buka min khasyatillah wal hirasatu fi sabilillah. Menangis karena takut kepada Allah. Kemudian dia tidak tidur dan terjaga dalam rangka di jalan Allah. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, ainani la tamassahuman nar. Ada dua mata, kata Rasul, tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah, dan mata lainnya dia senantiasa terjaga dan tidak tidur karena di jalan Allah. Kita ingat hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 orang itu? Salah satunya apa? Wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Seorang laki-laki yang bangun di tengah malam, kemudian dia mengingat Allah sampai dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah namanya ainun bakat min khasyatillah. Mungkin antum baca Quran ketika sholat, kemudian terlintas ayat-ayat azab, antum menangis. Atau antum merenung dosa-dosa antum, takut masuk neraka, kemudian menangis. Pokoknya intinya adalah mata yang senantiasa takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang-orang yang menjaga di jalan, seperti orang-orang Gaza tuh, hari ini. Mana bisa tidur mereka? Hari-hari mereka digempur oleh tentara Zionis. Mereka berada di ribat. Mata-mata mereka tidak akan disentuh neraka karena mereka berada di ribat masalahnya. Ini juga yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, ghaddul basar, berusaha menundukkan pandangan kepada yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya As-Sahihah, salasatun la tara a'yunuhumun nar. 3 manusia engkau tidak akan melihat mata-mata mereka di neraka. Ainun harasat fi sabilillah, mata yang senantiasa terjaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun, di sini syahidnya, ghadat an maharimillah, mata yang senantiasa menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dia senantiasa menundukkan pandangan. Dia tidak mau melihat yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nampak ada khamr, dia palingkan. Nampak ada aurat, dia palingkan. Apapun yang diharamkan Allah, dia akan berusaha memalingkan matanya. Kemudian yang nomor 9, as-sabru ala faqdil walad. Sabar ketika kehilangan anak. Mungkin baru melahirkan meninggal, atau mungkin sudah besar tapi belum balik meninggal. Maka kalau kita sabar, kata Nabi SAW, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal waladi fatamassakun nar illa tahillatal qasami, muttafaqun alaih. Seorang muslim yang ditinggal mati 3 orang anaknya, niscaya tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya sekejap. Ada yang mengatakan takhillah al-qasam di sini artinya kecuali hanya lewat di titian saja. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, faqalat imra'atun inda Rasul SAW, ya Rasulullah awithnan, qala awithnan. Rasul kau menyebutkan 3 anak yang meninggal, bagaimana kalau 2? Apa juga sama? Kata Rasul, ya 2 pun sama. Bagaimana kalau 1? Ya sama 1 juga. Artinya yang penting ketika anak itu meninggal, kita sabar.
Karena kematian anak itu sering saya ulang-ulang, beda dengan kematian pasangan ataupun orang tua. Kalau kematian pasangan, cari pasangan lain, selesai sedihnya. Kematian orang tua sebentar saja, habis itu rebutan warisnya. Tapi kematian anak ini tidak bisa digantikan. Tidak mungkin kita mengambil anak orang. Gimana caranya? Makanya orang-orang awam itu, yang saya perhatikan tuh, kalau kematian anak itu terpikir anaknya, bukan mikir dianya, tapi mikir anaknya. Anak yang sudah dikubur tuh dipikir sama dia. Datang hujan, mana dia kehujanan katanya. Begitu kan? Panas terik, kasihan kali lah dia kepanasan katanya. Nanti gelap-gelap malam-malam termenung, sama siapa lah dia sekarang katanya, gelap kasihan kan. Itu orang awam kan gitu biasanya. Padahal anak itu yang seneng, karena ruhnya bayi-bayi itu kalau mati langsung dimasukkan surga ruhnya tuh. Tapi orang tua yang menangisi belum tentu dia masuk surga, harusnya kan ada malaikat. Apa yang dikatakan orang tuanya? Hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah katakan, kalau begitu bangunkan satu rumah di sorga, wasammuhu baitul hamdi. Kasih nama istananya baitul hamdi. Harusnya orang tua ketika meninggal anaknya bersyukur. Alhamdulillah, dia jadi syafaat saya pada hari kiamat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu maksudnya. Jangan larut dengan kesedihan. Buat apa dia sudah masuk surga anaknya? Harusnya dia mikir dia lah kan begitu. Belum tentu saya nanti kalau saya nggak masuk surga nggak ketemu anak saya. Harusnya kan berpikir begitu kalau saya tidak baik. Yang dipikirkan kita, jangan bayi kita. Itu maksudnya. Makanya di sini Nabi SAW memberikan pahala kepada orang yang sabar karena kematian anaknya, bahwa dia tidak akan disentuh api neraka. Kemudian yang ke-10, salatul fajri fi jama'atin. Salat fajar dengan berjamaah. Kata Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman. Afwan, bukan salat fajar ya, salat jamaah, salat berjamaah. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrik at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat karena Allah 40 hari saja, 40 hari. Syaratnya apa? Dia 40 hari berjamaah terus, dan dia mendapatkan takbiratul ihram imam 40 hari berturut-turut, dan dia mendapatkan takbiratul ihram imam, maka Allah akan catat kepadanya dua perkara. Pertama, neraka tidak akan menyentuhnya. Yang kedua, sifat munafik tidak ada pada badannya, tidak punya sifat nifak, dan neraka tidak akan menyentuhnya. Syaratnya tadi 40 hari berturut-turut salat berjamaah, dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, ini yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11 baru salat fajar dan salat asar terbiasa pada waktunya. Salat fajar dan salat asar terbiasa pada waktunya. Karena dua salat ini disebut salat wusta. Nabi SAW mengatakan, la yali jinnah man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh api neraka orang yang salat sebelum terbit matahari alias fajar, dan sebelum terbenam matahari alias asar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Wusta dalam bahasa Arab itu artinya tengah-tengah. Tapi wusta dalam ayat ini maksudnya salat yang paling mulia, yang paling tinggi. Sebagai Allah mengatakan, wa ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian umat yang wasat, artinya yang tinggi, melebihi umat-umat yang lainnya. Jadi salat wusta itu salat yang mengungguli salat-salat yang lainnya. Ulama berselisih pendapat kepada 3 perselisihan. Yang pertama, ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar.